Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, terkait rencana penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional dalam revisi Undang-Undang Polri, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai pengawasan di tubuh kepolisian perlu difokuskan pada mekanisme pengawasan internal. Undang-Undang Polri mulai dibahas Komisi 3 DPR RI. Pembahasan RUU ini memunculkan rencana penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Namun anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai pengawasan di tubuh kepolisian perlu difokuskan pada mekanisme pengawasan internal. Iwayan Sudirta menilai pengawasan eksternal Kompolnas selama ini muncul karena fungsi pengawasan di internal kepolisian belum optimal. Menurutnya, pembenahan dan penguatan sistem pengawasan internal menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme aparat kepolisian, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ya, saya menghargai pikiran-pikiran yang memperkuat Kompolnas. Tapi saya merasa lebih baik saya memikirkan pengawasan berdasarkan fitrah kepolisian itu sendiri, yaitu pengawasan internal. Munculnya pengawasan eksternal karena pengawasan internal tidak berfungsi. Tapi sekali lagi, bukannya itu menyebabkan pengawasan internal tidak dikembangkan, tidak diperkuat, semakin tidak diperkuat. Kan lebih baik memulai memperkuat pengawasan internal. Jika pengawasan internal diperkuat, suatu saat tidak diperlukan lagi pengawasan eksternal yang demikian besar, yang demikian kuat. Lebih lanjut, Iwayan Sudirta meyakini penguatan pengawasan internal dapat mendorong perbaikan kinerja Polri secara berkelanjutan. Menurutnya, dengan sistem pengawasan yang efektif dari dalam, berbagai pelanggaran maupun penyimpangan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat. Bondan dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, angka pertumbuhan UMKM dan serapan tenaga kerja di daerah dinilai belum signifikan di tengah peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif meminta Kementerian Pariwisata memberi perhatian serius agar pengembangan sektor pariwisata berdampak positif bagi masyarakat daerah. Angka pertumbuhan UMKM dan serapan tenaga kerja di daerah dinilai belum signifikan di tengah peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif meminta Kementerian Pariwisata memberi perhatian serius agar pengembangan sektor pariwisata berdampak positif bagi masyarakat daerah. Henry menegaskan, keberhasilan program pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada dampak bagi pertumbuhan UMKM, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Berdasarkan data Kemenpar, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,6 juta orang hingga triwulan pertama 2026. Namun peningkatan tersebut belum diikuti dengan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sejauh mana dampak dari penambahan wisata mancanegara itu kepada UMKM? Karena kita lihat masih di kapasitas yang mungkin kalau misalnya hotel-hotel yang besar berbintang, tetapi untuk misalnya homestay dan juga kita bisa melihat dari beberapa UMKM itu belum mendapatkan dampak yang betul-betul jelas. Oleh karenanya harapan kita ke depan ini kita tidak sekedar ingin ada peningkatan dalam laporan di kertas yang begitu bagus penambahannya, tapi harapan dari kami di Komisi 7 adalah bagaimana agar ini betul-betul bisa berdampak kepada akar rumput. Nah, ini menjadi poin stressing kita saat pembahasan kali ini. Selain itu, Henry menilai keberhasilan pengembangan pariwisata juga ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Karenanya ia mendorong penguatan budaya sadar wisata untuk memperkuat sejumlah potensi wisata unggulan seperti Istana Siak, Candi Muara Takus, hingga tradisi pacu jalur. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyatakan revisi Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan memberikan perhatian terhadap perlindungan asuransi bagi masyarakat. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
udah sampai di angka 18.000, bahkan perkiraan bakal ada di angka 22.000. Kita sadar bahwa saat ini di tengah ketidakpastian global, orang lebih senang untuk memegang dolar tentu saja. Tapi juga kita tahu di domestiknya ada masalah. Iya kan? Di domestiknya ada masalah tentang katakan fiskal. Ya, fiskal dianggap sampai saat ini tidak prudent. Nah, yang jadi persoalan adalah instrumen-instrumen ini sudah dipakai dan nggak bisa terus-terusan. Ketika tekanannya sudah seperti ini, maka BI mencoba instrumen yang lain, yaitu adalah tingkat bunganya dinaikkan. BI rate dinaikkan. Tadi kan udah sempat singgung soal suku bunga Bank Indonesia yang naik ya Pak. Nah itu kan pasti masyarakat yang punya cicilan kayak kredit KPR atau kendaraan, pasti kan kredit ini juga nambah mahal gitu kan. Langkah ini tuh udah tepat atau justru perlu ada hal yang dilakukan lagi sama pemerintah? Pasti tingkat bunganya akan ditransmisikan ke tingkat bunga kredit ya. Akibatnya adalah terjadi sedikit perlambatan di pertumbuhan ekonomi. Ya, di dalam kondisi seperti ini, fokusnya memang jangan hanya growth. No. It is a time to talk about stabilitas. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan ruang bagi penanganan korban kecelakaan tunggal yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Komisi 11 DPR RI menyatakan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK memberikan perhatian terhadap perlindungan asuransi bagi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan ruang bagi penanganan korban kecelakaan tunggal yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menjelaskan, skema yang berlaku selama ini umumnya hanya memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan yang melibatkan pihak lain. Akibatnya, banyak korban kecelakaan tunggal tidak memperoleh manfaat perlindungan meskipun telah membayar iuran asuransi. Untuk itu, melalui revisi Undang-Undang P2SK, DPR dan pemerintah memberikan dasar hukum yang memungkinkan adanya ruang perlindungan yang lebih luas bagi korban kecelakaan tunggal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan dan manfaat asuransi bagi masyarakat. Ya, salah satu tadi kayak saya lupa sebut juga, ada yang selama ini juga menghantui di industri asuransi yang ditangani oleh Jasara Harja. Kita semua kan tahu bahwa setiap kita bayar pajak kendaraan bermotor, kita bayar tol, itu ada porsi asuransi yang dimasukkan ke Jasara Harja. Selama ini itu tidak bisa dipakai kalau ada kecelakaan tunggal. Itu hanya bisa dilakukan kalau ada kecelakaan dengan pihak luar. Nah, sedangkan seringkali masyarakat kita yang terkena masalah kecelakaan tunggal akhirnya nggak bisa di-cover. Nah, dengan undang-undang ini juga kita berikan ruang untuk itu. Komisi 11 DPR RI berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat perlindungan sosial bagi pengguna jalan, serta memberikan manfaat yang lebih besar dari iuran asuransi yang selama ini dibayarkan oleh masyarakat. Fajar Ilhami dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menegaskan pentingnya pembentukan panja berbasis kabupaten atau kota dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang kabupaten kota 15 kabupaten dan kota yang terletak di Pulau Kalimantan yang dinilai lebih efektif dalam menjawab kebutuhan real di daerah secara lebih detail dan tuntas. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menegaskan pentingnya pembentukan panja berbasis kabupaten atau kota dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang kabupaten kota 15 kabupaten dan kota yang terletak di Pulau Kalimantan. Hal ini dinilai lebih efektif untuk menjawab kebutuhan real di daerah secara lebih detail dan tuntas. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan, pembentukan panja sebaiknya dilakukan per kabupaten atau kota, bukan per provinsi.
Pendekatan tersebut akan membuat pembahasan lebih fokus, spesifik, dan mampu menjawab permasalahan masing-masing wilayah. Ia juga menegaskan, setiap panja harus bekerja secara rinci dan hati-hati agar hasil pembahasan 15 rancangan undang-undang kabupaten kota yang saat ini diusulkan benar-benar memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi pembangunan daerah. Kita perlu memanggil misalnya dari Kementerian Kehutanan atau kemana. Karena persoalan sekarang ini bahwa daerah-daerah tertentu itu langsung dikup oleh Kementerian Kehutanan itu daerah hutan, wilayah hutan. Bahkan kantor desa pun ada menjadi wilayah hutan. Nah ini jangan sampai terjadi lagi kalau sudah kita membentuk suatu kabupaten. Jadi tidak perlu lagi ada wilayah hutan yang tiba-tiba mendadak di daerah perkampungan dan seterusnya. Sehingga dibutuhkan kejelian, ketelitian dan sangat rinci masing-masing panja ini agar berproses sebagaimana mestinya dan kita menghasilkan undang-undang yang terbaik untuk kabupaten dan provinsi di Kalimantan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah khususnya Kemendagri segera menyelesaikan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia. Hingga Juni 2026, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sudah menerima 375 usulan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB yang mencakup pemekaran provinsi, kabupaten kota, serta pengajuan daerah istimewa dan khusus. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah khususnya Kemendagri segera menyelesaikan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah atau PPD Sertada sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR RI Wahyudin Nur Ali mengatakan PPD Sertada diperlukan sebagai pedoman dalam menilai kelayakan usulan pemekaran daerah agar pemekaran tidak melahirkan persoalan baru, terutama berkaitan masalah ketergantungan ke pusat atau ketergantungan fiskal. Menurutnya pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan penataan daerah harus bisa mempercepat pelayanan publik, menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Karena yang kita tahu ketika pemekaran itu biasanya yang diuntungkan adalah rakyat berharap mereka semakin pelayanannya cepat, semakin sejahtera, tetapi pada kenyataannya daerah itu malah semakin tertinggal dan rakyat pun semakin menderita. Saya pikir itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah ketika moratorium disebut adalah peraturan ini bisa meminimalkan persoalan-persoalan daerah nanti otonomi baru. Pemekaran daerah harus dilakukan melalui seleksi ketat dengan mempertimbangkan secara seksama berbagai aspek, baik regulasi, kondisi ekonomi makronasional, dan kondisi ruang fiskal pemerintah. Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, lonjakan jumlah wisatawan asing menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Namun DPR RI menilai peningkatan tersebut perlu diiringi kajian yang komprehensif agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan juga daerah tujuan wisata. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. DPR RI mendorong agar pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara tidak hanya dilihat dari sisi angka, namun juga dari dampaknya terhadap perekonomian nasional. Kajian yang tepat dinilai penting untuk mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing berpotensi memberikan keuntungan bagi sektor pariwisata Indonesia. Kondisi tersebut membuat biaya berwisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai, meningkatnya jumlah wisatawan asing menjadi kabar menggembirakan bagi sektor pariwisata. Para wisatawan yang datang ke Indonesia tidak hanya berlibur, tetapi juga membelanjakan uang mereka untuk berbagai kebutuhan. Meski demikian, ia menilai fenomena ini tidak boleh dilihat hanya dari sisi bertambahnya transaksi ekonomi, namun mengenai siapa saja yang sebenarnya menikmati keuntungan dari kondisi tersebut. Ini menggembirakan, tetapi ini tidak bisa dibiarkan, harus dipelajari fenomena ini. Dampak ekonomi yang dimunculkan itu apa? Jangan sampai kita senang merasa oh ini kan nanti mereka datang bawa uang. Padahal yang menerima keuntungan daripada kedatangan orang-orang asing Indonesia itu adalah para pedagang saja. Paham nggak? Yang punya toko, yang punya barang, ya kan? Sementara yang tidak punya toko, tidak punya barang itu secara langsung dia tidak merasakan nih dampak daripada kedatangan mereka ke sini. Di tengah nilai tukar rupiah yang masih tertekan, Saleh mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak ekonomi yang mungkin timbul. Peningkatan kunjungan wisatawan asing harus menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN. Ya Elisa dan juga pemirsa, kita akan membahas sedikit nih terkait dengan fenomena alam yaitu aurora. Karena aurora ini merupakan salah satu fenomena alam paling menakjubkan yang menghiasi langit dengan cahaya warna-warni yang tentunya ini memukau. Dan menariknya Alfat juga pemirsa, fenomena ini umumnya hanya terjadi di wilayah kutub dan tentu ini menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun peneliti. Dan aurora sendiri terbentuk dari interaksi partikel matahari dengan medan magnet bumi sehingga menghasilkan pancaran cahaya yang unik. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta,
menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Nah, Alfa, tadi kita sudah membahas mengenai aurora dan ini memang fenomena alam yang sangat menarik dan hanya ada di kutub, dan memang warna aurora ini dapat beragam seperti hijau, merah ataupun warna ungu, dan ini katanya tergantung dari jenis gas di atmosfer bumi. Dan tentunya fenomena ini juga menjadi objek penting nih pemirsa dalam penelitian astronomi terkait aktivitas matahari dan juga lingkungan antariksa. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan fakta menarik di balik fenomena aurora dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pernahkah kamu melihat langit yang tiba-tiba menyala hijau, ungu, merah, dan biru? Bukan karena kembang api, bukan karena proyeksi lampu juga, tapi karena alam sedang mempertunjukkan salah satu pertunjukan terbesarnya. Fenomena ini dikenal dengan nama aurora. Sebagian orang menyebutnya sebagai keajaiban, sebagian lagi menyebutnya sebagai fenomena ilmiah. Cahaya yang menari di langit, seolah hidup, seolah punya kehendak sendiri. Tapi sebenarnya, apa itu aurora dan apa yang membuat langit bisa menyala seindah itu? Apa itu aurora? Secara sederhana, aurora adalah fenomena cahaya alami di langit yang muncul di daerah kutub utara dan kutub selatan. Di belahan bumi utara, kita menyebutnya sebagai aurora borealis, dan di belahan bumi selatan, kita menyebutnya sebagai aurora australis. Istilah aurora sendiri dipopulerkan pada tahun 1619 oleh Galileo Galilei yang mengambil nama Dewi Fajar dalam mitologi Romawi. Meskipun saat itu, ia masih salah mengira sumber cahayanya, karena aurora bukan pantulan cahaya matahari, melainkan hasil dari interaksi energi raksasa antara matahari dan bumi. Bagaimana aurora terjadi? Matahari tidak pernah benar-benar diam. Ia terus mengirimkan aliran partikel bermuatan listrik yang disebut dengan angin matahari. Saat aktivitas matahari meningkat, seperti saat terjadi sunspot atau coronal mass ejection, jumlah dan kecepatan partikel ini meningkat drastis. Ketika partikel-partikel ini mencapai bumi, mereka menabrak medan magnet bumi, lalu dibelokkan menuju daerah kutub. Di sana, partikel-partikel ini masuk ke lapisan atmosfer yang disebut dengan ionosfer dan bertabrakan dengan atom oksigen dan nitrogen. Tabrakan ini memberi energi tambahan, dan saat energi itu dilepaskan kembali, yang kita lihat adalah cahaya. Inilah yang disebut dengan aurora. Kenapa warna aurora bisa berbeda? Warna aurora bukan sekedar hiasan, warna itu sebagai petunjuk ilmiah. Merah, hijau, ungu, biru, semua menunjukkan di ketinggian berapa dan dengan gas apa partikel itu bertabrakan. Aurora merah biasanya terjadi di ketinggian sangat tinggi, sekitar 240 km di atas permukaan bumi, dan berasal dari oksigen. Aurora hijau yang paling sering kita lihat terjadi di ketinggian 100-200 km
juga dari oksigen, tapi dalam kondisi yang berbeda. Sedangkan warna ungu dan biru biasanya berasal dari interaksi dengan nitrogen dan terjadi di lapisan atmosfer yang lebih rendah. Jadi, setiap warna di langit sebenarnya adalah jejak fisika. Kenapa aurora hanya muncul di daerah kutub? Jawabannya adalah medan magnet bumi. Medan magnet bumi bekerja seperti perisai dan juga seperti terowongan, mengarahkan partikel-partikel matahari ke daerah kutub. Itulah sebabnya aurora hampir selalu terlihat di daerah yang jauh dari khatulistiwa dan jarang sekali muncul di wilayah tropis. Di mana dan kapan waktu terbaik untuk melihat aurora? Untuk aurora borealis, tempat terbaik adalah Norwegia, Finlandia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Untuk aurora australis, kita bisa melihatnya di Selandia Baru bagian selatan, Tasmania, dan Antartika. Waktu terbaik melihat aurora adalah saat musim dingin, karena langit lebih gelap dan malam lebih panjang. Dan tentu saja saat aktivitas matahari sedang tinggi. Aurora mengajarkan kita satu hal penting, bahwa di balik keindahan selalu ada proses yang sangat kompleks. Apa yang terlihat seperti keajaiban sebenarnya adalah hasil kerjasama antara matahari, medan magnet, dan atmosfer bumi. Dan mungkin itulah yang membuat aurora terasa begitu istimewa. Bukan hanya karena indah, tetapi juga karena ia mengingatkan kita betapa luar biasanya alam semesta ini. Ya pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga rapat dengar pendapat umum terkait kasus dugaan kekerasan anak di tempat penitipan anak atau daycare. Dan tentunya masih banyak sejumlah rapat dan juga agenda serta kegiatan DPR RI lainnya tentunya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.